Hai guys, hari ini kita bakal pergi ke Changwon Kognip Daehakyo buat ujian topik. Topik itu adalah Test of Proficiency in Korea. Dan kebetulan hari ini cuacanya dingin. Di sini masih -1 tapi terasanya udah -10. Dan di beberapa daerah di Korea tuh udah salju ya. Oh iya, kita mungkin bakal mampir ke GS25 buat beli beberapa roti buat ngejalan perut karena masih gelap banget ini guys ya. Semoga aja hari ini lancar, bisa cepat balik ke apartemen. Ciao. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? My strife, my right to fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name, And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose. Lagi nyari toilet guys. Ini banget. Ini daunnya masih pada hilang semua karena musim dingin. Lihat. Jadi sekarang -4 tapi terasanya -10 tadi. Lumayan dingin. Jadi ruangan ujiannya di sana nih. Atau di depan sana, banyak orang. Tadi aku parkir di mobil di sana. Kebetulan di sampingnya ada parkiran, lumayan. Nggak tahu ya berbayar atau enggak. Tapi masuknya tadi pakai gerbang otomatis yang pakai kamera. Kayaknya udah pada ngantri di sana. Udah disuruh baris di depan. Tuh udah pada ke belakang. Nanti aku juga ikut baris. Dicek dulu kartu ujiannya, juga
disiapin SIM punjengnya atau kartu identitasnya, jadi cocokin untuk mengantisipasi ada joki. Tuh lumayan ya, tunggu sini aja nggak apa-apa, di sana nggak ada tempat. Manco. Ujian. Jadi ini tadi udah selesai ujiannya. Lumayan susah. Jadi ada ilgi, segi, sama detgi, yaitu pilihan ganda. Terus ada juga yang mendengarkan, ada juga yang menulis. Yang menulis itu yang menurutku yang paling susah, karena satu soal itu ada minimal katanya sekitar 250 atau 300. Jadi lumayan nguras waktu sih. Nanti yang mau ikutan ujian topik, aku bisa share caranya daftar ujian topik di Korea. Itu nanti lewat homepage-nya topik. Nanti aku kasih videonya di sini. Tapi untuk yang di ujian yang di luar Korea, kebetulan aku belum pernah, jadi belum tahu caranya gimana. Mungkin aku cuma nge-share untuk yang caranya ujian topik di Korea. Ya mungkin itu aja. Oh iya, jadi kalau pas masuk ke ruangan itu nanti bakal dicek KTP-nya, nomor ujiannya, sama orangnya itu, ini orangnya bener atau enggak. Soalnya kan dulu pernah ada joki, jadi sekarang mungkin lebih diperketat. Terus juga HP-nya itu harus dimatikan, dikumpulin ke depan ya, ada tasnya sendiri yang isinya HP semua. Dan pas ujian itu ada juga yang muter, dia pakai alat untuk pencari sinyal. Jadi untuk nyari siapa yang masih bawa HP, atau ada yang pakai alat komunikasi tertentu, itu nanti bakal ketangkep. Dia sistemnya kayak ngejam frekuensi gitu, jadi bakal ketahuan nanti siapa yang curang itu. Ya kayak gitu ujiannya. Jadi lebih, intinya pede sama diri sendiri sih, kerjain aja apa yang bisa, ini nggak usah. Toh kamu juga mau nyontek Samia pun nggak bisa, soalnya pasti beda. Jadi jangan pernah berpikiran buat curang pas ujian, mau bawa alat komunikasi tertentu, mau pakai kacamata yang ada kameranya, itu nggak bisa, karena frekuensinya semuanya udah di ini apa ya, bisa dibaca frekuensi yang keluar masuknya. Jadi pakai alat khusus, jadi pas ujian itu dia muter kelilingin tuh, alatnya ditempel-tempelin ke orangnya kayak gitu. Ya menarik sih ujian kali ini, semoga aja dapat nilai yang bagus, karena bakal menambah poin. Jadi kan setiap orang asing di Korea itu dia punya poin sendiri-sendiri. Jadi kalau poinnya udah high, kemungkinan visanya juga bisa dapat yang lebih bagus seperti itu. Ya mungkin itu aja yang bisa aku ceritain ujian topik kali ini di Changwon Gumnipdaehakkyo, itu Universitas Negeri Changwon. Nanti aku kasih ini ya, videonya bagaimana caranya daftar di homepage-nya. Ya gitu. Ciao. Kamsahamnida. Ya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendaftar ujian topik di Korea, yaitu melalui website topik.co.kr. Nah, di sini setelah kalian buka, ada tampilan pengumuman di sini Hankook Koningyeok IPT ke-12, yaitu ujian topik yang akan dilakukan tahun 2026. Jadi bisa langsung ditutup aja. Nah, di sini kalian bisa klik pada bagian Siom Japsu atau pendaftaran ujian. Tetapi saya di sini akan menjelaskan
melalui keterangan yang sudah ada di website, yaitu melalui Siom Sichong Bangbok, yaitu cara pendaftaran ujian. Nah, di sini sama seperti yang saya katakan sebelumnya, kalian bisa klik pada bagian Siom Jobsu atau pendaftaran ujian. Kemudian akan masuk ke laman login. Jadi untuk kalian yang belum pernah mendaftar ujian topik, kalian bisa klik pada bagian ini, yaitu Wewon Guide atau mendaftar sebagai anggota. Kemudian setelah kalian registrasi, kalian bisa login menggunakan ID dan password yang sudah kalian buat sebelumnya. Kemudian di sini ada keterangan ujian. Di sini kalian bisa memilih ujiannya. Jadi ada beberapa ujian, yaitu ada PBT, IBT. Kalian bisa sesuaikan sendiri. PBT itu yang menggunakan kertas dan IBT itu yang sudah menggunakan komputer. Dan di sini juga ada keterangan topik 1 atau topik 2. Jadi kalian mau milih topik 1 atau topik 2. Untuk topik 1 di sini dia soalnya lebih gampang dibandingkan topik 2. Seperti itu. Kemudian setelah kalian mengeklik ujian yang ingin kalian lakukan, kemudian di sini kalian bisa isi nama kalian, tanggal lahir, kemudian jenis kelamin. Dan di sini ada keterangan Yongmun Songmyeon은 여권 외국인 등록증 등기 정신 본장에 기재된 성명과 동일하게 입력해 주시기 바랍니다. Jadi intinya kalian harus menuliskan nama sesuai dengan paspor, 여권 atau KTP kalian, yaitu 외국인 등록증. Nah, di sini 만약 규정신 본장 영문 성명과 다른 경우는 시기 불가합니다. Jadi kalau kalian mendaftar tidak sesuai dengan nama yang ada di paspor atau KTP, itu nanti tidak bisa diregistrasikan ya, itu dibatalkan. 그래도 진행하시겠습니까? ingin lanjut, jadi bisa langsung kalian klik. Tetapi perlu diperhatikan di sini, dicek apakah sudah sesuai atau belum. Diklik pada bagian ini, yaitu daam dan kiro. Kemudian siom jang sontek, yaitu tempat ujiannya. Pastikan buat kalian memilih tempat yang dekat dengan rumah kalian. Di sini ada provinsinya, bisa kalian klik. Dan tips dari saya ketika mendaftar ujian topik itu, pada jam-jam pertama kali dibuka pengumumannya, karena biasanya kuota ujian itu terbatas, jadi cepet-cepetan untuk bisa dapat slot tempat untuk ujian, seperti itu. Untuk tempatnya di sini ada Yaktu, jadi ketika diklik nanti akan keluar maps ke tempat ujian kalian. Kemudian setelah memilih tempat ujian, di sini juga ada keterangan harganya, biayanya untuk ujiannya. Bisa kalian klik pada bagian daam dan kiro. Nah, di sini kalian akan diminta untuk upload foto, kemudian mengisi. Di sini ada Hangul Songmyeong, yaitu nama kalian dengan Hangul, huruf Korea. Kemudian Yongmun Songmyeong, nama kalian sesuai paspor atau KTP, tanggal lahir, kemudian jenis kelamin. Kemudian Teonan Guga, itu tempat lahir kalian di negara mana. Kemudian bawahnya lagi ada Mukuko, yaitu bahasa ibu, juga dipastikan. Kemudian Jikob, yaitu profesi kalian apa, sebagai student atau sebagai employee. Kemudian di sini kalian bisa isi email kalian. Dan di bawahnya yaitu Hanguk Jenwabono, itu nomor Korea kalian ya, bisa diisi di sini. Dan pada bagian ini Upyeon Bono Gomsek, ini bisa kalian isi dengan alamat kalian sesuai dengan KTP kalian ya. Kemudian pada bagian bawah ada Alkenten Kyongnu, yaitu bagaimana cara kalian mengetahui tentang ujian topik ini, dari internet atau dari teman. Kemudian yang di bawah ini adalah Engsi Mukjok, yaitu tujuan kalian mengikuti ujian topik. Nah, pada bagian bawah kalian bisa memilih untuk metode pembayaran, yaitu melalui Sinyonkade atau menggunakan kartu Korea, atau bisa menggunakan Gasang Gyejo, yaitu nomor rekening virtual. Kalau saya biasanya menggunakan Gasang Gyejo, yaitu tinggal transfer ke nomor rekening
virtual yang nanti bakal ditampilkan di sini. Kemudian langsung saja kalian bisa klik pada bagian Daum dan Kino. Akan tampil seperti ini, yaitu tentang metode pembayarannya. Itu ada Shinhan Card, Samsung Card, dan beberapa jenis bank Korea. Di sini ada Urineng, Nongyop. Jadi bisa kalian sesuaikan sendiri. Setelah itu, setelah kalian melakukan pembayaran, di sini nanti akan keluar tentang keterangannya. Di sini ada Jobsuka 완료되었습니다. Jadi pendaftaran kalian sudah berhasil. Jadi di sini nanti kalian bisa melihat tempat ujian kalian, waktu, kemudian biaya yang harus kalian transfer sesuai dengan yang tampil di layar kalian berapa. Bisa langsung ditransfer ke nomor yang sudah ditentukan, seperti itu. Jadi ya, mungkin itu saja yang bisa saya share ke kalian bagaimana cara mendaftar ujian topik di Korea. Semoga kalian berhasil kalau ingin ujian topik di Korea. Dan untuk teman-teman yang belum yang di luar Korea yang ingin ujian topik, mohon maaf sekali saya belum bisa share ke kalian bagaimana cara mendaftarnya, karena kebetulan saya juga belum pernah ujian topik di luar Korea. Kemudian ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kamsahamnida.